Halo semua, balik lagi dengan Kuklas Hobi. Di video kali ini kita akan melakukan figur pre-order startup episode yang ke-54 untuk figur-figur yang pre-ordernya di-announce di bulan Oktober 2023 week 3 dan 4. Ini adalah list dari figur-figur yang akan saya bahas di video ini. Mudah-mudahan akan menarik buat kalian ya. Seperti biasa untuk figur yang saya nggak bahas, tapi mungkin menarik buat kalian, saya akan taruh figur tersebut di akhir video. Langsung kita lihat aja figur pertama yang akan saya bahas di video ini ya. Dari One Piece, kita lihat SIV Guards Monkey D. Luffy Gear 5. Ini keren banget. Of course, jika kalian ngikutin animenya, ini belum lama ya si Luffy reveal Gear 5-nya dia. Dan di sini SIV Guards-nya menurut saya keren. Kenapa? Karena di tangan dan di kakinya ini ada kawatnya, jadi lebih ada fleksibilitas untuk ngeposein tangan dan kakinya. Menurut saya bagus. Kalian bisa lihat faceplate yang didapat juga menarik-menarik untuk Luffy-nya, dan dia juga dapat tambahan arm part yang ini, jadi yang buat gomu-gomunya dia punya teknik. Menurut saya figur si Luffy ini sangat menarik, faceplate-nya juga bagus, dan dengan ada kawat di tangan, menurut saya ini keren banget deh figurnya. Lalu dari Chainsaw Man kita lihat Figuard Zero Power. Jika kalian lihat dari pose-nya ini, mungkin kalian familiar dengan salah satu scene yang ada di episode-nya Chainsaw Man ya. Ini adalah scene dimana dia pertama kali mission dengan Denji, dan dia dari atas turun ke bawah dan ngehajar si Cucumber Devil. Jadi ini si Cucumber Devil-nya kalian bisa lihat nih, udah jadi kayak seperti itu karena dihajar Bloodhammer si Power ya. Jadi menurut saya ini juga kelihatannya bagus sekali. Powernya kelihatan bagus di sini, Bloodhammer kelihatan bagus, dan efek yang si Cucumber-nya menurut saya juga kelihatan bagus. Overall it's quite good, tapi agak gory ya mungkin figurnya. Dari Oshinoko kita lihat dua Nendoroid figure, Nendoroid Aqua dan Kanarima. Jadi ini saya lumayan tunggu-tunggu untuk figur-figur Oshinoko dirilis, dan kita dapat pre-order dua figur Nendoroidnya, yaitu Nendoroid Aqua dan Kanarima. Si Aqua di sini bagus, kalian bisa lihat ada star di matanya, dia dapat light stick, dapat fan sign, dan juga ada cell phone dan ada kamera. Menurut saya secara parts yang dapat dan faceplate yang dapat cukup menarik ya. Untuk Kanarima ini juga kelihatan bagus. Di sini kalian dia pakai topi, tapi topi ini bisa dilepas, jadi ada look yang berbeda untuk si Kanarimanya, dan faceplate-nya juga menarik, dan dia dapat script yang bisa dia baca. Overall, secara penampilan dan parts yang dapat, menurut saya dua figur Oshinoko ini sudah menarik. Dari Jujutsu Kaisen, kita lihat dua figur, kita lihat Nendoroid Choso dan Shoko Ieri Tokyo Jujutsu High School Version. Jadi ini adalah dua figur yang agak berbeda timeline-nya ya. Si Shoko Ieri kita lihat di flashback arc yang Hidden Inventory dan Premature Death. Di sini Shoko Ieri saya lumayan suka sih dengan karakter desain dia. Dia mirip dengan Nobara ya. Di sini dia dapat scalpelnya, ada cell phone, dan faceplate yang didapat juga menarik. Menurut saya figurnya kelihatan bagus si Shoko ya. Lalu Choso, of course fresh dari beberapa episode lalu, dia baru aja berantem dengan si Yuji Itadori. Di sini keren banget figurnya Choso. Dia dapat blood efeknya, dan dia faceplate-nya juga sangat menarik. Dan seperti Jujutsu Kaisen Nendoroid lain, base-nya juga ada customized artnya di situ. Menurut saya dua figur ini menarik. Dari Cyberpunk Edge Runners, kita lihat tiga figur pop-up parade. Ada David Martinez, Lucy, dan Rebecca. Ini tiga figur yang terpisah of course, dan jika kalian mau beli tiga-tiganya, of course it will be better ya. Di sini kelihatan bagus tiga-tiganya. Di sini David sudah kelihatan bagus secara warna, jaketnya juga kelihatan bagus, mukanya juga kelihatan bagus, dan dia ada senjatanya di sini. Overall look untuk pop parade David menurut saya bagus. Tapi dari ketiga ini, favorit saya mungkin adalah si Lucy ya, karena di sini Lucy ya kelihatan bagus. Kalian bisa lihat outfitnya bagus di sini, rambutnya juga bagus secara sculpting dan warnanya, dan pose dia di sini juga keren ya. Jadi mungkin dari ketiga figur ini, favorit saya Lucy, karena kalian bisa lihat di sini figurnya si Lucy ini kelihatan bagus banget. Lalu ada Rebecca juga dengan posenya yang mungkin lebih gahar ya dibandingin yang si Lucy atau David. Dia dengan kedua handgunnya, dia posenya kali mau nembak orang. Di sini secara look si Rebecca-nya pun sudah kelihatan bagus. Jadi ketiga-tiganya menurut saya cukup menarik, dan penampilan dari ketiga figurnya kelihatan bagus. Dari My Hero Academia, kita lihat RFX Izuku Midoriya Dark Deku version yang 1/8 scale. Saya sudah punya beberapa RFSJ untuk My Hero Academia, dan menurut saya keren-keren dari yang saya punya. Dan Dark Deku version ini menurut saya keren banget ya. Ini versi Deku yang saya suka banget, karena di sini outfitnya dia menurut saya dark banget, memang sesuai namanya, dan keren banget. Saya suka dia seperti robek-robek, compang-camping untuk outfitnya.
Dan tasnya ini menurut saya keren banget. Dia ada base-nya, ada efeknya di situ dan juga ada efeknya di sekitar badannya. Menurut saya ini figur RFX yang keren banget. Dan dia ada extra head part tambahan yang ekspresi mukanya juga menurut saya bagus. I think this is a really interesting figure. Lalu yang terakhir, dari Frieren Beyond Journey's End, kita lihat dua figur, Frieren dan Fern, Super Juice Scale by El Coco. Selain dua figur ini, ada juga tiga figur yang lumayan chibi ya dari El Coco, tapi saya nggak feature. Di sini Frieren dan Fern dua-dua lagi posisi duduk, seperti ya mereka lagi duduk di carriage, dan si Frieren lagi kayak leaning ke si Fern, kayak lagi males-malesan atau lagi ngantuk gitu dah. Jika kalian sudah nonton anime, kalian tahu gimana wataknya si Frieren. Di sini kedua figurnya kelihatan bagus, secara warna juga bagus, dan secara pose menurut saya cocok ya dengan yang kita sudah lihat di anime. Overall, quite an interesting figure, dan I think walaupun ini dua figur terpisah, lebih bagus jika dibeli sama-sama ya. Sampai sini aja untuk figur pre-order roundup kita kali ini. Gimana menurut kalian untuk figur-figur yang saya bahas di sini? Mana yang menjadi favorit kalian dan mana yang mungkin kalian sudah pre-order? Let me know down in the comment ya. Dan untuk next video, seperti saya bilang sebelumnya, di video Nendoroid Hoax, saya akan unboxing dan review salah satu impulse buying saya. Ditunggu videonya apa di next video ya. Untuk figur-figur yang mungkin menarik buat kalian tapi saya nggak bahas, saya akan feature figur tersebut di akhir video habis ini. Jadi tonton videonya sampai habis ya. Seperti biasa, jika kalian mau support saya, please consider to like and share the video, and enable notification, dan jangan lupa untuk subscribe to the channel. Thank you for watching. I will see you in the next video. Bye bye.